warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, doa selesai. Lanjut saya absen dulu ya. Ya. Hafal, Mas. Oh, ini Mas. Perkenalkan terlebih dahulu. Oh iya, bisa kalian perkenalkan nama terlebih dahulu. Berdiri tempat. Kita kan udah setahun, Pak. Muhammad Aksal, Ada, Pak. Ayu, Ada, Pak. terus Hasna, Nabil, Rafino, Hadir, Pak. ya ini Hadir Pak. Putri. Oke. Di sini saya akan membahas materi tentang BUMN. Ada yang tahu di sini apa itu arti BUMN? Saya, Pak. Ya. Bagian usaha BUMN. Ya. Ya itu. Di sini pengertian BUMN sendiri adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama perusahaan negara atau disebut PEN. Sementara itu BUMN adalah singkatan dari badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN meliputi 1. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah. 2. Melayani kepentingan umum dan layanan publik. 3. Sebagai sumber pendapatan negara. 4. Semua risiko ditanggung oleh pemerintah. 5. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan 6. Saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa tanyakan ya. Iya, Pak. Jenis-jenis BUMN itu dibagi menjadi 2. Pertama ada perusahaan perseroan, yang kedua ada perusahaan umum atau Singapura. Perusahaan perseroan, badan usaha yang terbatas dan dikelola oleh negara atau daerah untuk memperoleh keuntungan sekaligus menyediakan pelayanan umum bagi masyarakat. Nah, contoh dari perusahaan perseroan adalah 1 seperti PT Pertamina, PLN, Pos Indonesia, dan sebagainya. Sopankah begitu? Lanjut. Gitu Mas. Iya, Mas. Iya, Pak. Lanjut ada perusahaan umum. Perusahaan umum yaitu badan usaha seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengajar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, contoh perusahaan perum yaitu seperti Damri, Kereta Api, Bulog Pembuatan Uang Republik Indonesia. Paham? Pak. Lanjut. Paham? Lanjut. Ada tujuan BUMN.
Ayo, siapa yang bisa apa? Bisa membantu apa itu tujuan dari BUMN? Ayo Aksara. Ayo di sini ada yang bisa mewakilkan maju ke depan. Apa itu tujuan BUMN terdiri apa aja? Ngapa, Pak? Pak. Ngapa? Oh ya, yang pertama. Ayo mas, maju ke depan mas. Oh ya, ya. Siap. Oke. Oke, tujuan BUMN itu ada 6 macam ya. Di sini cuma ada 4 ya Pak ya. Ada pak. Oh mas. Nah, yang pertama itu ada tujuan yang pertama ada secara umum memberi sumbangsi bagi pergerakan ekonomi nasional, sedangkan secara khusus BUMN memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara, bukan justru membebani negara dengan operasionalnya maupun utangnya. Dan yang kedua itu ada mengejar keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara. Dan yang ketiga memberikan pelayanan dalam penggandaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak orang. Yang keempat menjadi pionir dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi. Dengan adanya BUMN diharapkan bidang-bidang yang belum dikerjakan tersebut dapat dikelola dengan baik. Yang kelima, selain itu BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang monopoli perdagangan, tetapi juga memberikan kesempatan pada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu dengan catatan bahwa perusahaan swasta tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ikut proaktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Biasanya tujuan ini terangkum dalam program Corporate Social Responsibility atau yang disebut CSR. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada Mas Taufan. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi-fungsi BUMN. Nah, yang lainnya coba. Fungsi BUMN terdiri dari 4 golongan, dari 4 ajang. Satu sebagai salah satu media bagi pemerintah. Maksud dari media bagi pemerintah adalah BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini tentunya akan berakibat pada banyak hal. Disinilah peran BUMN untuk menjadi media dalam menerapkan kebijakan tersebut. Ya maksudnya itu ya BUMN ini menjadi peran penting itu. Nggak usah coba. Karena membaca. Ulang. Maksudnya apa Pak? Benar. Oh, Dari awal. Itu sangatnya. Di sini ada fungsi BUMN terdiri dari 6. Oh iya dari 6. Kurang 2 ini. Tadi ya. Yang satu itu ada sebagai salah satu media bagi pemerintah. Kedua, dari sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Dan keempat, mencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis. Maksud dari sebagai salah satu media bagi pemerintah adalah BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini tentunya akan berakibat pada banyak hal. Yang kedua, sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dari tersebut adalah tidak bisa dipungkiri bahwa adanya perusahaan BUMN dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Diam. Yang ketiga, Mas, tolong HP-nya dimasukkan dulu. Pak Presiden telepon Pak. Kamu jangan alasan. Oh iya iya. Nah, 11.50 dibantu. Baru. Taruh HP-nya Mas. Aku permisi Den. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber pemasukan negara dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya, maka BUMN dapat memberikan pemasukan pada negara. Ya mari jembatan. Oh. Lanjut, yang keempat, mencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis. Maksud dari tersebut adalah supaya ketersediaan barang dan jasa di Indonesia stabil. Maka dibutuhkan perusahaan yang mampu menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Oke, ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Di sini saya akan memberikan soal-soal dan kalian membuat kelompok masing-masing 2 orang. Yang satu kelompok 3 Itu sama Mas itu. Iya. Iya. Enggak, benar dua-dua Mas. Mas pas. Ya. Oke, silakan kalian membuat kelompok masing-masing 2 orang. Di sini saya akan memberikan soal. Yang sudah selesai bisa maju ke depan dan jelaskan kepada teman-temannya. Oh, siap. Ya, tolong Mas Saksa bagikan sama teman-teman. Berapa? Itu berapa? 4 ya? 4. Dulu ikhlas nggak Mas? Oh iki cek dikekno nang Bu sopane cek pas gawe iku. Tunggu sampai Ya, masih. Ya. kelompokan. Benar. Sama siapa ente? Ini. Masih enggak mengenai. Ya enggak punya kertas miskin ya. Siji nomor 3. Apa ada yang belum dapat kertas? Nggak punya pulpen Pak. Oh sini sambil depan. Oke, yang lain bisa dikerjakan. Enggak punya pulpen, Pak. Itu pukul. Salam dari kita. Ya, anu iso 900 lho. Gampang dari moco. Moco apa? Oh iki ya. Dari mana Pak? Ada. Ini yang ditulis beneran apa? Oh iya. Siap. Bisa langsung tanya. Siap. Oke, saya beri waktu 10 menit dikerjakan dari sekarang. Cepet-cepetan, Pak ya. Ya. Oh ya. Oke. Ayo, cepetan entuk Shopee Pay. Bayar siap. Ayo nih beli tas bayar awak itu komplek kali. Pak, saya sudah. Saya sudah Pak. Ya tampung aja dulu sana. Nah, itu beda biaya. Kerjaan lo komplek ya, Pak ya. Kadang aku bayar mana ini?
Kan ya. Nol loh. Terus jawabannya ini apa saudara sementara karena ada sekitar sesuatu. Satamu paling Ada bahasa kayak kata Minasa bagi itu bisa. yo iku gara-gara iku. Loh enggak Minasa itu nih dari itu. Damu error. Waktu mengerjakan kurang 2 menit. Apa kan warna? Loh, jadi dapat. Alfa itu 2 Mamat Agus Mendo. Agus Mendo ini nama kelompok. Mamat Selebe. Sama apa ya? Arigatou Alfa. Aligator Alfa Sari Mamat Selebe. Ayo kata saya Agus Mendo. Apa? Beda. Cengkrometan. Pontang. Ini dari karaokean. Oke, aku mau kan habis, silakan kumpulkan di depan. Baik, Pak. Nanti akan saya pilih random untuk menjelaskan di depan ya. Pak, lihat, Pak. Ayo Mas Tofal, Mas Nabil. Ya Pak, bentar, dikit lagi. Kelompok Agus Mendo, Pak. Yo. M3. Oh iki kayak tekan Pak, iki. ini Oh iya, silakan. Pak. Sini saya akan pilih random ya untuk menjelaskan di depan. Ya, Mas Novan sama Mas Wahyu bisa maju ke depan. Jelaskan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam, nama Wahyu bisa maju ke depan. Jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam, nama budaya, salam sejahtera. Di sini Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bernama Agus Mendo. Becak keker. Mas yang bentar, Mas. Oh iya. Namanya siapa yuk? Nama saya Agus. Saya Ayo, kelas berapa? 11 SMA 1. Bina bangsa. Oh ya. Oke, yang pertama BUMN. Apa sih BUMN itu, ada yang tahu? 3 pelaku utama kan? Kalau nggak tahu kami Jelaskan. BUMN itu adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama perusahaan negara atau PN. Sementara itu BUMN adalah singkatan dari badan usaha milik. Ada yang tahu singkatan dari BUMN itu apa? Perusahaan negara. Tunjuk Mas Nabi. Yang kedua itu ada ciri-ciri BUMN. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, jelas. Udah gede kok nggak tahu jelas. Oke, yang pertama ciri-ciri BUMN itu ada 6 ya, macam-macamnya. Itu yang pertama ada kekuasaan dipegang oleh pemerintah, dan yang kedua itu melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua resiko ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, saham dimiliki oleh masyarakat luas. Oke, fungsi BUMN. Tahu Ya, Pak Mas. ada 4. Yang pertama salah satu media bagi pemerintah. Ya. Yang kedua untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Yang ketiga, salah satu sumber pemasukan negara. Yang keempat, untuk pencegahan monopoli yang dilakukan oleh kapitalis. Nah, Oke, boleh dijelaskan Masnya apa itu yang sebagai salah satu media bagi pemerintah? Masnya ini ngantuk kan? ya. Kalau nggak bisa, saya tambah. Iya. Soalnya masih belum punya ayah. Iya. Makanya itu. Mungkin ya. Kalah sama temannya ya. Oh, saya tahu. Oh, tahu. Nah, kalau yang sebagai salah satu Untuk media bagi berfungsi membuat pemerintah itu kebijakan adalah ekonomi nasional. Ayo, Mas. Jadi nanya apa Mas? Yang pertama itu apa sih fungsinya? Apa yang dimaksud dengan nanti dapat reward Itu salah satu media pemerintah. dari Pak Munir. Untuk salah satu media pemerintah itu membuat kebijakan ekonomi nasional. Ya. Oke. Dan itulah peran BUMN untuk menjadi media pemerintah. Dan kebijakan tersebut menjadi membuat kebijakan untuk perekonomian nasional. Ya. Yang Kedua. kedua, media pemerintah. Benar. Jadi masnya bisa berapa? 4. Mas, Nah, saya nambahin. Yang kelima itu dapat disebut mencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis. maksudnya Mas? Nah, maksudnya itu beberapa usaha melakukan monopoli pasar dengan menyebut barang, melainkan harga komoditas sehingga membatasi produk akan mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan sendiri. Peran BUMN tersebut adalah memberikan alternatif baru pada rakyat agar tidak terjebak dalam monopoli para kapitalis. Yang keenam, mengelola sumber daya alam. Oke. Itu dari pembahasan kelompok kami yang sedikit melenceng dan sedikit jelas pada. Silakan tutup dan beri aplaus pada Mas Nopal Rosalia. Oke. Udah pada. Oke ya, cukup ya. Ya Pak. Sekian dari pembelajaran pada hari ini mengenai tentang materi BUMN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mari kau ngentot.